Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi PG PAUD Universitas Muhammadiyah Cirebon. Ini adalah video pertama untuk mata kuliah penelitian tindakan kelas di PAUD. Jadi nanti saya akan membuat sebuah video series untuk menjelaskan atau mendiskusikan bersama terkait dengan penelitian tindakan kelas. Oke, ini adalah pertemuan pertama. Jadi silakan mahasiswa-mahasiswi semuanya bisa untuk mengikuti perkuliahan ini secara asinkronus dengan menyimak video yang saya buat ini. Oke, ini adalah penelitian tindakan kelas, di mana nanti Anda semua akan sama-sama belajar tentang membangun sebuah komitmen dan sikap profesional dalam pembelajaran. Oke, ini adalah sub CPMK yang pertama. Jadi tujuan dari mata kuliah ini adalah ingin memberikan atau ingin memastikan bahwa Anda semua ini memiliki sikap profesional. Jadi nanti mahasiswa program studi PG PAUD diharapkan menunjukkan sikap positif, kemudian disiplin, komitmen etis dalam mengikuti perkuliahan PTK ini. Jadi silakan nanti Anda semua harus hadir begitu ya, mengerjakan berbagai macam tugas, tanggung jawab dan disiplin terhadap setiap aktivitas perkuliahan. Ini merupakan fondasi penting begitu ya bagi seorang calon pendidik PAUD, membangun sikap profesionalisme. Kemudian tak lupa pula karena kita berada di lingkungan akademik Universitas Muhammadiyah Cirebon, tentunya teman-teman semua harus menjaga integritas akademik, menjaga nilai-nilai kemuhammadiyahan sebagai landasan pendidikan universitas. Jadi teman-teman semua, melalui perkuliahan ini nanti mahasiswa tidak hanya mempelajari metodologi penelitian atau penelitian tindakan kelas, tapi Anda juga disarankan untuk mengembangkan karakter dan etika profesional yang nantinya akan dibawa dalam praktek pendidikan yang akan datang. Nah, ini adalah indikator penilaian sikap untuk sub CPMK pertama. Ya, jadi nanti Anda perhatikan terkait dengan kehadiran tepat waktu. Ya, jadi hadir sesuai dengan jadwal dan mengikuti perkuliahan dengan tertib dari awal hingga akhir sesi pembelajaran. Ya, kemudian sikap menghargai, ya, tunjukkan etika akademik dengan menghormati dosen dan juga teman sejawat dalam setiap interaksi pembelajaran. Ya, ini adalah indikator penilaian sikap. Dan terakhir, tentunya harus partisipasi aktif. Terlibat aktif dalam diskusi, kontrak belajar, dan tentunya memberikan kontribusi pemikiran yang konstruktif. Jadi teman-teman, ketiga indikator ini merupakan ukuran yang menjadikan standar untuk penilaian sub CPMK yang pertama, yaitu menilai kesiapan dan komitmen mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran di mata kuliah penelitian tindakan kelas. Nah, ini kriteria penilaian yang terukur. Jadi nanti mahasiswa dalam menempuh sub CPMK yang pertama, ini nanti penilaian sikap ya, didasarkan pada kriteria yang jelas dan objektif untuk memastikan standar kualitas pembelajaran. Jadi mohon untuk hadir lebih dari 80% dari total pertemuan perkuliahan ya, sebagai syarat dasar kelulusan mata kuliah ini. Sikap sopan, kemudian partisipasi minimal. Jadi nanti berkontribusi aktif minimal 1 kali dalam setiap sesi diskusi kelas dengan ide atau pertanyaan yang relevan. Jadi nanti silakan mahasiswa-mahasiswi karena memang kita kuliahnya online ya, jadi tetap untuk ada partisipasi minimal harus 1 kali memberikan ide atau pertanyaan yang relevan. Oke, ini adalah RPS-nya ya, RPS untuk minggu kali ini. Nanti saya akan mengamati secara langsung perilaku dan sikap teman-teman semua. Kemudian juga jangan lupa untuk selalu mencatat kehadiran dan penilaian partisipasi. Ya, nanti silakan Anda bisa berdiskusi atau memberikan pertanyaan dan juga penyampaian ide gagasan. Nah, ini pembelajaran luring ya, kalau kita ketemu di kelas, bentuk pembelajarannya adalah seperti ini. Jadi nanti kita akan belajar tatap muka di kelas, ya, dengan ceramah interaktif. Nanti saya akan menyampaikan materi dengan melibatkan mahasiswa melalui pertanyaan dan diskusi. Kemudian nanti ada diskusi kelas, ya, dialog aktif tentang eksplorasi konsep dan berbagai perspektif tentang PTK. Kemudian yang terakhir adalah tanya jawab, sesi interaktif untuk klarifikasi dan pendalaman pemahaman materi. Ini pembelajaran yang apabila kita dilakukan di kelas, begitu ya. Ini saya membahas RPS terlebih dahulu nih.
Nah, kalau ini adalah untuk luringnya, ya, untuk online-nya, kontrak belajar tertulis. Jadi mahasiswa nanti silakan menyepakati dan memahami ya kontrak mata kuliah kita, ya. RPS sudah saya tautkan di e-kelas, ya, silakan nanti Anda baca saja setiap minggunya apa saja subjek PMK-nya, kemudian juga tagihan tugas-tugasnya apa dan sebagainya. Jadi kontrak belajar ini teman-teman semua bukan sekedar formalitas administratif ya, melainkan instrumen penting untuk membangun kesepahaman dan tanggung jawab kolektif. Ya, jadi nanti teman-teman semua harus menyepakati terkait dengan kontrak belajar ini. Nah, kalau ini secara daringnya, ya, sinkron dan asinkronus. Jadi nanti kalau sinkron ini melalui Zoom ya, secara real time gitu kan, pakai Google Meet, sesuai dengan jadwal, kemudian juga ada interaksi audio dan video, dan juga mungkin diskusi tanya jawab, seperti biasa lah ya. Nah, kalau asinkronus, ini nanti saya akan menautkan beberapa materi atau video pembelajaran yang akan ada di e-kelas, ya, atau mungkin saya akan share juga ke WA Group di penelitian tindakan kelas. Materi nanti akan tersedia 24 jam, begitu ya, silakan bisa diakses kapanpun. Dan melalui video ini juga bisa. Nanti silakan bisa berdiskusi di e-kelas, ya, nanti saya akan melempar sebuah studi kasus atau pertanyaan yang nanti teman-teman mahasiswa bisa menjawab. Nanti juga ada tugas dan evaluasi online ya, berupa kuis dan sebagainya. Itu secara asinkronus. Oke, ini daring ya, daring saya rasa ini bisa nanti dilakukan pada saat kita online. Ini juga sama ya, nanti akan ada refleksi awal ya untuk pemahaman tentang latar belakang gitu ya, ekspektasi, kebutuhan belajar mahasiswa. Ada refleksi awal ya, nanti akan saya share link Google Form-nya untuk bisa teman-teman mahasiswa mengisi terkait dengan pemahaman awal terkait dengan PTK ini apa sih, begitu ya. Nah, jadi nanti diharapkan dengan teman-teman semua memberikan refleksi ini, nanti pembelajarannya akan lebih bermakna. Nah, ini terkait dengan materi pembelajaran untuk minggu kali ini ya. Kita hanya kontrak kuliah terlebih dahulu, gitu ya. Jadi kita nanti akan menjelaskan singkat mungkin ya tentang apa itu PTK. Sebagai pengantar minggu ini akan saya sampaikan, ya. Kemudian capaian kompetensi untuk minggu ini yaitu mengidentifikasi kompetensi spesifik yang akan dikuasai mahasiswa setelah menyelesaikan perkuliahan. Nanti jadi diharapkan mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan ini bisa untuk menyusun penelitian tindakan kelas secara tepat, begitu ya, terkait dengan identifikasi masalah, rumusan masalah yang Anda susun. Aturan kelas tadi sudah saya sepakati ya, bahwa tata tertib mohon diikutin, kedisiplinan, tugas-tugas dan sebagainya. Dan sistem penilaiannya. Sistem penilaian sudah ada di e-kelas, ada di RPS-nya ya, ada kriterianya, bobotnya, mekanisme penilaian dan sebagainya. Ini sudah transparan, terbuka, jadi silakan teman-teman untuk bisa mengecek terkait dengan apa-apa saja tugas yang nanti akan saya berikan. Kontrak kuliah ini transparan, akuntabel ya untuk proses pembelajaran. Agar apa? Agar semua pihak mahasiswa ini punya pemahaman yang sama terhadap ekspektasi, tanggung jawab, dan tagihan setiap mata kuliah ini. Oke, itu ya terkait dengan kontrak mata kuliah atau pengenalan tentang subjek PMK 1. Baik, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan inti ya untuk pengantar terlebih dahulu tentang apa itu penelitian tindakan kelas. Nah, teman-teman mahasiswa, mungkin kalian pernah membaca atau mungkin pernah menonton sebuah penjelasan PTK, gitu ya. Nah, ini adalah definisi awal atau ruang lingkup penelitian tindakan kelas yang ada di PAUD. Sebenarnya PTK ini tidak hanya di PAUD ya, tapi di semua jenjang pendidikan. Baik itu SD, SMP, SMA, ataupun perguruan tinggi pun ada yang namanya PTK. Jadi PTK ini apa? PTK ini adalah metode penelitian yang dirancang khusus untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Oke, berarti di sini ada kata kuncinya adalah meningkatkan. Ya, ada peningkatan, ada perbaikan. Ya, perbaikan apa? Perbaikan dalam segi hasil belajar anak, proses pembelajaran, ataupun dari sisi guru. Ya, dalam konteks PAUD, PTK ini menjadi instrumen penting bagi guru untuk mengidentifikasi permasalahan pembelajaran, untuk merancang sebuah intervensi, dan juga mengevaluasi efektivitas secara sistematis. Nah, jadi kalau teman-teman semua menemukan masalah di kelas, itu cara yang paling tepat adalah dengan menyusun penelitian tindakan kelas. Jadi PTK ini memungkinkan
guru-guru ini bisa menjadi peneliti di kelas mereka. Nah, jadi kan kita seorang praktisi ya, sekaligus juga peneliti. Seorang guru itu harus meneliti ya dengan cara meneliti tindakan kelas atau meneliti terkait dengan permasalahan yang di kelas. Untuk apa sih tujuannya? Untuk mengembangkan praktek pembelajaran yang berbasis bukti dan kontekstual dengan kebutuhan anak usia dini. Oke, jadi itu dulu ya. Jadi kata kuncinya adalah meningkatkan. Itu ruang lingkup dari PTK. Nah, lanjut. Kemudian teman-teman, di sini ada relevansi PTK dengan profesi guru. Di sini yang pertama adalah ada identifikasi masalah. Ini adalah langkah pertama untuk kita bisa menemukan solusi yang tepat. Tentunya berangkat dari identifikasi masalah. Tentunya karena PTK ini dalam ruang lingkup kelas, ya, berangkat dari permasalahan kelas, sehingga masalah-masalah yang ada pun harus dari setting kelas. Yang pertama adalah mengenali tantangan pembelajaran spesifik di kelas. Ya, jadi identifikasi masalah. Ini relevansinya. Nah, kemudian yang kedua ada inovasi solusi. Nah, dengan adanya PTK ini untuk bisa memberikan sebuah solusi sesuai dengan masalah. Jadi mengembangkan strategi intervensi yang kreatif dan sesuai dengan konteks masalahnya apa. Nah, kemudian setelah inovasi solusi kita temukan, baru kita implementasikan. Ya, menerapkan solusi dalam praktik pembelajaran yang nyata setelah kita menemukan sebuah solusi. Nanti kita implementasikan, baru kita evaluasi. Evaluasi untuk mengukur efektivitas. Jadi evaluasinya bisa berangkat dari instrumen yang telah kita susun. Nah, kemudian setelah evaluasi baru kita perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Nah, jadi semua ini menjadi satu siklus yang berurutan. Ya, jadi dari mulai identifikasi, solusi, implementasi sampai kepada perbaikan berkelanjutan. Ini adalah siklus penelitian tindakan kelas. Ya, jadi dengan cara ini para guru, mahasiswa, mahasiswi semua ini bisa menemukan solusi yang tepat terhadap masalah sehingga ada peningkatan. Nah, kemudian di sini ada terkait dengan etika akademik dalam penelitian. Nah, ini mungkin nanti akan dijelaskan di minggu-minggu ke depan ya, tapi di minggu ini saya hanya mengantarkan singkat terlebih dahulu. Yang pertama, etika-etika akademik dalam penelitian adalah integritas penelitian. Jadi setiap peneliti itu harus tetap menjaga kejujuran dalam pengumpulan, analisis, dan pelaporan data tanpa memanipulasi atau pemalsuan. Karena seorang peneliti adalah harus menjaga integritasnya. Sampaikan data-data yang real sesuai dengan fakta. Nah, kemudian yang kedua, kita juga harus menghormati subjek penelitian. Karena kita subjek penelitiannya adalah anak usia dini, sehingga perlu juga kita harus melindungi privasi dan kesejahteraan anak-anak. Well-being tetap terjaga. Tidak boleh kita mengumbar atau mengeksploitasi terkait dengan data-data anak. Ya, perlu juga untuk ada izin dari orang tua. Oke ya, jadi menghormati subjek penelitian. Kemudian yang ketiga, kita juga harus menghindari plagiarisme. Ya, kita tetap harus mencantumkan atau mensitasi, memberikan kredit yang tepat pada sumber ide dan karya orang lain. Jadi kita nggak boleh untuk mengutip karya orang lain tanpa dicantumkan sumbernya, tanpa disitasi. Itu tidak diperkenankan. Kita tidak boleh plagiat. Yang terakhir adalah transparansi dan akuntabilitas. Jadi, silakan untuk melaporkan temuan-temuan penelitian yang tidak jujur, begitu ya. Temuan penelitiannya harus jujur, ya, termasuk keterbatasan dan hasil yang tidak sesuai harapan. Nah, ini semuanya teman-teman harus diperhatikan terkait dengan etika akademik apabila kita menyusun penelitian tindakan kelas. Nah, terakhir teman-teman semua, ini karena kita berada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Cirebon, jadi tentunya kita dalam melakukan penelitian tindakan kelas harus sesuai dengan nilai-nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan dalam penelitian. Seperti yang dikutip dalam Quran Surat Ali Imran ya, ayat 190 sampai 191, yang artinya adalah sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Nah, jadi nilai-nilai Islam ini mengajarkan pentingnya ilmu pengetahuan. Nah, agar kita tetap punya rasa ingin tahu, agar tetap kita mencari kebenaran, kejujuran dan pengabdian kepada masyarakat ya. Dalam konteks PTK, dalam konteks mata kuliah ini, peneliti muslim ya tidak hanya mencari pengetahuan untuk kepentingan akademik saja, tidak hanya kepentingan untuk mendapatkan nilai saja,
tapi juga sebagai bentuk ibadah dan kontribusi untuk kemaslahatan umat, untuk memberikan peningkatan perbaikan kualitas pendidikan di anak usia dini, di kelas teman-teman semua begitu ya. Jadi nilai-nilai Islam ini adalah yang pertama, ilmu itu sebagai ibadah, tuntutlah ilmu dan melakukan penelitian adalah bagian dari ibadah gitu ya, menemukan solusi yang memberikan dampak nyata kepada peningkatan kualitas pendidikan. Harus jujur dan juga harus amanah ya. Jadi seorang peneliti itu harus tetap menjaga integritas dalam penelitian sebagai manifestasi sifat amanah yang diperintahkan Islam. Tidak boleh kita tidak jujur ya dalam menyampaikan ide atau data penelitian, harus sesuai dengan fakta. Dan terakhir adalah manfaat untuk umat. Penelitian harus memberikan kontribusi yang nyata untuk kemajuan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Ya, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Begitu teman-teman semua untuk pertemuan minggu yang pertama ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf, mungkin di minggu pertama ini saya tidak secara sinkronus bertemu di Zoom. Silakan nanti Anda semua bisa menyimak video ini terlebih dahulu. Sehat selalu teman-teman, kita ketemu minggu depan di minggu yang kedua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.